Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatus Salamah akan menjelaskan mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran. Pentingnya sejarah matematika bagi guru tidak semata-mata karena sejarah matematika sebagai salah satu cabang matematika, tetapi lebih dari itu. Karena peran sejarah matematika yang secara langsung maupun tak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika. Adapun 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran antara lain yang pertama, understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Yang kedua, entusiasme atau antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Dan yang ketiga yaitu skills atau keterampilan, yaitu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, serta menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Adapun beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika di kelas yaitu yang pertama, menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu, lalu menyediakan pengantar sejarah atau konsep-konsep yang baru bagi siswa. Yang ketiga, memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah di mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. Lalu memberi tugas tentang sejarah matematika dan melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan matematika dari zaman dahulu. Setelah itu dapat dilakukan aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. Memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah, merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu, mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman siswa, merencanakan suatu pendekatan pedagogik untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarah, serta merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Baik, berikutnya merupakan beberapa tokoh matematika. Yang pertama, Pythagoras. Sumbangan terbesar Pythagoras adalah teorema Pythagoras dan konversinya. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun, muridnya yang bernama Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Sementara bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bukan bentuk kuadrat diberikan oleh Theaetetus. Selanjutnya ada Euclid. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dari 5 postulat serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Geometri Euclidean adalah geometri yang dipelajari di sekolah. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga saat ini terkait matematika adalah data yang berisi 94 proposisi dan on division yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Selanjutnya adalah Archimedes. Ia menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang disebut sebagai kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Beberapa karyanya adalah The Method, yang banyak menjelaskan tentang metode menemukan teorema-teoremanya, Quadrature of Parabola, atau membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil, Measurement of a Circle, atau pengukuran lingkaran di mana dengan metode klasik atau metode poligon beraturan. Selanjutnya adalah Brahmagupta. Karya terpenting dari Brahma Putasiddhata yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Sebagai pelengkap karya di atas, Brahmagupta juga menulis Kandakadhyaka pada tahun 665. Ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmatika dalam istilah untung atau bilangan positif dan istilah rugi atau hutang dalam bilangan negatif.
Brahmagupta juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita. Terdapat 3 metode yang dinyatakan dalam Brahmaputi Siddhanta. Sumbangan lainnya adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini dikenal dengan rumus iterasi Newton-Raphson. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dengan metode menyelesaikan persamaan kuadrat serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu berbentuk AX plus C plus BY. Selanjutnya adalah Al-Khawarizmi. Abu Musa Al-Khawarizmi atau sering disebut sebagai Al-Khawarizmi sering dikaitkan dengan aljabar. Gans dalam The Source of Al-Khawarizmi Algebra menyebut bahwa Al-Khawarizmi adalah bapak aljabar. Begitu pula Boyer dalam A History of Mathematics. Abu Musa Al-Khawarizmi menyusun karya aljabar Hisab Aljabar wal Muqabbalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat. Lewat sebuah karya aritmatikanya yaitu Liber Algorithm atau Algorismi de Numerorum atau dalam bahasa Arabnya Al-Jami' wa At-Tafriq bil Hisab al-Hind. Diperkenalkan angka-angka Hindu Arab untuk pertama kali ke Eropa beserta sistem desimal yang dikenal dengan sebutan algoritma. Selanjutnya ada Fibonacci yang memperkenalkan sistem bilangan Hindu Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction dalam Liber Quadratum, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Praektisa Geometria ditulis dalam 1220. Buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagikan ke dalam 8 bab. Flossi yang memberi pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Selanjutnya adalah Descartes yang menerbitkan Discours de la méthode pour binary saturation, yaitu sebuah karya sains yang dilengkapi dengan 3 appendix, yaitu La Dioptrique tentang optika, Les Méthodes tentang meteorologi, serta La Geometrie. Karya terpentingnya adalah terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini, terdapat ide geometrik analitik, yaitu masalah yang mengenai suatu gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan sebagai koordinat Kartesian atau Cartesius. Lalu Fermat, yang menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat oleh Galileo mengenai jatuh bebas. Ia juga menemukan penemuan mengenai spiral dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Teoremanya yang terakhir menyatakan bahwa xn plus yn sama dengan zn, tidak memiliki penyelesaian bilangan bulat x, y, dan z. Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal dan mengungkapkan idenya mengenai probabilitas. Kini, mereka dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Selanjutnya adalah Pascal. Ia menyelesaikan buku pertamanya yaitu Essay on Conic Section yang diterbitkan pada tahun 1640. Ia juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Walaupun Pascal bukan orang sejarah dan filsafat matematika, tetapi tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amat penting. Selanjutnya adalah Newton. Ia menganalisis gerak benda, gerak sentrifugal dan sentripetal, dan bahwa setiap benda sesungguhnya saling mempengaruhi melalui apa yang disebut sebagai hukum gravitasi umum. Ia menerima penghargaan kehormatan sebagai ilmuwan dari Ratu Anne tahun 1705, namun di akhir hidupnya ia berkonfrontasi dengan Leibniz mengenai siapa yang menemukan kalkulus. Selanjutnya adalah Gauss. Gauss tertarik dengan eksistensi geometri non-Euklidian pada tahun 1820, namun tidak mempublikasikannya. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan Disquesiones Generalistes
Purvish kurva pada tahun 1828, dan pada tahun 1832, Gauss dan Weber menyelidiki teori magnetisme teresial. Hingga tahun 1840, ia telah menerbitkan 3 buku mengenai subjek ini. Selanjutnya adalah Cantor. Ia menemukan sebuah paradoks dalam teori himpunannya. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung atau countable pada tahun 1873. Ia juga membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung pada tahun 1873. Dan akhirnya ia menyelesaikan sendiri korespondensi 1 titik pada interval 0,1 dan titik pada ruang berdimensi P selama kurun waktu 1877 hingga 1882. Sekian dari saya, semoga dapat menambah wawasan Anda mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.